Irisan teologis di dalam pendidikan Kristen, relevansinya dan implementasinya di kelas. Dalam era modern, pendidikan Kristen dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pergeseran nilai yang dapat mengikis inti dari ajaran iman yang berlandaskan firman Tuhan. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di lingkungan gereja, tetapi juga dalam konteks pendidikan tinggi Kristen, di mana nilai-nilai sekuler kerap mendominasi dan memengaruhi proses pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan tersebut, muncul konsep theological wedge atau irisan teologis. Konsep ini menekankan pentingnya mempertahankan kebenaran teologis yang mendalam dan berpusat pada Kristus dalam setiap aspek pendidikan, termasuk dalam kurikulum, metode pengajaran, serta pembentukan karakter peserta didik. Dengan berlandaskan pada kerangka teologi reform yang kuat, seperti pengakuan iman Westminster dan Katekismus Heidelberg, konsep ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi institusi pendidikan Kristen, agar tetap setia kepada prinsip-prinsip Alkitabiah. Saya akan membahas secara komprehensif makna dari theological wedge, serta mengeksplorasi penerapan tema-tema dominan dalam pendidikan Kristen secara nyata dan terukur. Makna theological wedge dalam konteks pendidikan Kristen. Theological wedge atau irisan teologis dapat dipahami sebagai upaya untuk menyisipkan dan mempertahankan prinsip-prinsip teologis yang kokoh di tengah-tengah berbagai tantangan intelektual dan budaya dalam pendidikan tinggi Kristen. Sebagai sebuah strategi, konsep ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan identitas iman, tetapi juga untuk memberikan kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam memahami dunia melalui lensa Alkitab. Menurut Horton, salah satu ciri khas dari teologi reform adalah komitmen terhadap kejelasan dan koherensi dalam pengajaran firman Tuhan. Pendidikan tidak boleh dipisahkan dari kebenaran teologis, tetapi justru harus menjadi sarana untuk memupuk pemahaman yang lebih dalam akan Allah dan dunia ciptaannya. Dengan kerangka yang didasarkan pada dokumen-dokumen seperti pengakuan iman Westminster dan Katekismus Heidelberg, pendidikan Kristen diarahkan untuk menjadi sarana transformasi hidup yang menghasilkan pemikiran Kristen yang kritis dan setia pada firman Tuhan. Tema dominan dalam pendidikan teologi reform. Pertama, sola et tota scriptura, hanya dan seluruh kitab suci. Prinsip sola scriptura menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam iman dan kehidupan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti semua pengetahuan dan disiplin ilmu harus tunduk pada otoritas firman Tuhan. Namun, prinsip ini tidak cukup hanya diterapkan secara parsial. Herman Bapping memberikan penegasan bahwa tota scriptura menuntut seluruh isi kitab suci harus diajarkan dan diaplikasikan secara menyeluruh tanpa ada bagian yang diabaikan. Implementasinya di dalam kelas, kurikulum dirancang dengan integrasi nilai-nilai Alkitabiah, studi Alkitab dilakukan secara tematik maupun eksegetis untuk menunjukkan relevansi firman Tuhan dalam berbagai disiplin ilmu. Diskusi yang mendorong siswa, mahasiswa, peserta didik untuk melihat hubungan antara prinsip-prinsip Alkitab dan realitas kehidupan sehari-hari. Kedua, kedaulatan mutlak Allah. Doktrin pengajaran ini menegaskan bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah,
baik hal besar maupun kecil. Menurut R.C. Sproul, keyakinan akan kedaulatan Allah memberikan ketenangan bagi orang percaya, termasuk dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan, pemahaman ini mengajarkan bahwa segala pencapaian akademik dan tantangan yang dihadapi peserta didik, siswa, mahasiswa, adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Implementasinya di dalam kelas pembelajaran yang menanamkan kesadaran bahwa setiap keberhasilan adalah hasil dari anugerah Allah dan direflektifkan untuk memahami dan menyadari providensi Tuhan Allah di dalam sejarah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman belajar. Ketiga, sola gratia. Prinsip sola gratia menyatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui anugerah Allah tanpa kontribusi manusia. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mengajarkan bahwa kemampuan belajar dan keberhasilan akademik adalah karunia Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Implementasinya mengembangkan budaya yang menghargai kerja keras, namun tetap menyadari bahwa semua pencapaian adalah bentuk anugerah Tuhan. Kita berdoa agar kiranya bagian integral dari proses pembelajaran ini benar-benar mendapatkan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Yang keempat, TULIP, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible of Grace, Perseverance of the Saints. TULIP merangkum 5 poin utama dari doktrin teologi reform yang menjelaskan sifat manusia dan karya keselamatan Allah. Menurut John Piper, pemahaman ini membantu peserta didik, siswa, dan mahasiswa menyadari keterbatasan manusia dan kebutuhan akan kasih karunia Allah. Implementasinya, diskusikan semua kondisi manusia yang berdosa dan perlunya penebusan dengan pembelajaran yang berbasis nilai yang menanamkan karakter rendah hati dan kebergantungan kepada Allah. Kelima, Ordo Salutis, urutan keselamatan, adalah urutan logis dari proses keselamatan yang mencakup panggilan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Menurut Murray, pemahaman ini menekankan bahwa pertumbuhan rohani adalah proses yang terus berlangsung. Implementasinya di kelas merupakan evaluasi atas peserta didik, tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pertumbuhan karakter dan iman. Perlu dan penting dilaksanakan mentoring spiritual untuk membantu peserta didik, siswa atau mahasiswa memahami dan mengalami proses pertumbuhan rohani. Keenam, pandangan tinggi terhadap pelayanan dan pemberitaan Injil. Teologi reform memandang setiap pekerjaan sebagai panggilan pelayanan di hadapan Tuhan, coram Deo. Semua aktivitas termasuk pembelajaran adalah bagian dari pelayanan kepada Allah. Implementasinya ialah penugasan yang menekankan dampak pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan keterampilan komunikasi untuk memberitakan Injil dengan efektif. Setelah saya memberikan penjelasan 6 bagian penting yang perlu dan bermanfaat sebagai tema dominan dalam pendidikan teologi reform dengan irisan-irisan berkaitan dengan pelajaran tiap mata pelajaran mata kuliah di tiap program studi, di tiap bagian-bagian keilmuan, baik humaniora, sosial, sains, dan seni. Maka disimpulkan, konsep theological wedge menawarkan paradigma pendidikan Kristen yang setia pada firman Tuhan di tengah perubahan zaman. Dengan mengintegrasikan tema-tema seperti sola scriptura, kedaulatan Allah, dan sola gratia, pendidikan Kristen dapat menjadi sarana efektif dalam membangun generasi yang memiliki pemahaman iman yang kokoh dan hidup sesuai panggilan Tuhan. Demikian pembahasan yang singkat, sederhana, yang menjadi pijakan dasar untuk menerapkan theological wedge atau
irisan teologis. Kiranya kita mendapatkan lagi pembelajaran untuk mendesain pengertian-pengertian tersebut dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.